Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bertemu lagi dalam dalam salah satu program layanan khotbah kita yang kali ini harus kita lakukan secara online atau melalui video oleh karena himbauan pemerintah yang belakangan ini bahwa tidak mengizinkan adanya perkumpulan dalam bentuk apapun yang jumlahnya lebih dari 10 orang gitu ya, sehingga kita harus melakukan ibadah dengan cara online seperti ini ya. Satu sisi yang baik dari keadaan ini adalah gereja-gereja dipaksa untuk melihat kegunaan dari platform online atau media sosial sendiri, sehingga yang awalnya gereja mungkin memandang sebelah mata ya teknologi, tapi kali ini gereja menyadari betapa pentingnya teknologi bagi kelangsungan gereja itu sendiri, kelangsungan ibadah itu sendiri. Baik, ya berkaitan dengan keadaan yang terjadi sekarang, ya ada begitu banyak pertanyaan yang muncul. Misalnya ketika ya itu bukan rahasia lagi, semua orang udah tahu ada beberapa tokoh hamba Tuhan ya di Indonesia maupun di beberapa negara yang lain juga. Saya dengar di Amerika juga ada satu tokoh hamba Tuhan yang cukup dikenal yang meninggal karena coronavirus ini. Ya ada begitu banyak pertanyaan berkaitan hal ini. Ya misalnya kenapa kok ini bisa sampai terjadi? Kenapa kok ada hamba Tuhan yang meninggal karena coronavirus? Apakah Tuhan sudah tidak lagi melindungi umatnya? Ataukah apakah ini sebuah hukuman bagi orang-orang tertentu ya? Saya akan menjawabnya dalam kesempatan yang lain mungkin ya. Kalau ada kesempatan saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Namun kali ini saya ingin sharing kepada Bapak Ibu semuanya tentang satu hal yang penting sekali. Bagaimana kita bisa survive untuk melewati masa-masa yang sulit ini. Ya, kenapa saya katakan sulit? Sulit bukan hanya bagi orang-orang yang terdampak ya karena coronavirus ini. Dampak dari coronavirus ini hampir pada semua bidang. Ya, bahkan gereja pun mau tidak mau terpengaruh oleh ya dampak dari coronavirus ini. Ya, ada banyak orang yang mengeluh, aku sudah tidak lagi punya pekerjaan, usahaku menurun tajam oleh karena keadaan ini. Ya. Jadi penting buat kita untuk kita mengetahui bagaimana caranya kita bisa survive, kita bisa berhasil melewati masa-masa yang sulit ini. Orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan punya kewajiban, bahkan punya sebuah tanggung jawab untuk dia bisa menunjukkan dirinya bahwa dia adalah orang-orang yang dijamin hidupnya oleh Tuhan, bahwa kita terjamin hidup kita di dalam Tuhan. Oleh karena itu, mari kita semua terus mendekat kepada Tuhan dan terus berusaha menemukan cara atau merenungkan segala sesuatu yang perlu kita lakukan dalam hidup kita untuk kita bisa melewati masa-masa yang sulit ini. Bukan pada akhirnya nanti kita akan terperosok jatuh semakin dalam, tapi kita akan keluar sebagai pemenang. Ya, kita akan belajar dari Mazmur pasal yang ke-91. Perikop yang cukup dikenal, perikop yang sangat akrab dengan gereja di masa-masa seperti sekarang ini. Mazmur pasal 91, kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Ada beberapa ayat poin yang saya ingin bagikan kepada saudara berkaitan dengan bagian yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan untuk kita bisa survive melewati masa-masa ini ya. Survive bukan hanya karena kita terlindung dari penyakit, tapi kita juga survive dari semua bentuk kerugian, efek samping yang ditimbulkan. Efek samping pada usaha kita, efek samping pada
keluarga kita, efek samping mungkin pada pendidikan kita dan lain sebagainya. Ya, Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Saya akan bacakan dulu buat Bapak Ibu semuanya. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pakar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular terjun akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memalingkannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ya, perhatikan, Mazmur ini ya adalah salah satu Mazmur yang cukup terkenal, bukan hanya bagi gereja di hari-hari ini, tetapi juga bagi bangsa Israel secara khusus, ya. Karena Mazmur ini adalah sebuah nyanyian yang memang ditujukan untuk memberikan keyakinan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan adalah jaminan, perlindungan, jaminan seluruh sumber kehidupan mereka. Ya. Nah, ada beberapa poin yang harus kita ketahui mengenai Mazmur ini. Paling tidak ada 3 bagian yang menyatakan sesuatu yang harus kita lakukan agar jaminan Tuhan ini terjadi secara utuh dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya. Itu ada di ayat yang pertama. Ayat pertama berkata demikian. Ayat pertama dan kedua berkata demikian. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Yang pertama, ayat 1 ini, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Yang maha tinggi itu siapa? Semua sudah tahu, itu Tuhan sendiri. Yang dimaksud adalah Tuhan sendiri. Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ya, ayat ini, kalimat ini bisa berarti 2 hal sebetulnya. Ya, yang pertama, berbicara mengenai natur kita atau kedudukan kita yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Yang kedua, berbicara mengenai sikap dari orang yang percaya terhadap Tuhan sebagai sumber perlindungan, sumber kekuatan, sumber keselamatan dalam hidupnya. Nah, kita harus mengerti Efesus 2. Kalau kita buka di Efesus 2 ayat yang ke-6, di dalam perjanjian baru, di dalam Efesus 2 ayat yang ke-6, ayat ini berkata demikian. Atau kita baca dari ayat yang ke-4 saja. Efesus 2 mulai ayat 4 sampai ayat yang ke-6.
Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh pelanggaran atau kesalahan-kesalahan kita. Dan oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga, perhatikan ini, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Kata memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga dalam terjemahan bahasa Inggris itu artinya lebih terjemahan bahasa Inggrisnya lebih bagus. Dan mendudukkan kita bersama-sama dengan Kristus di heavenly places, atau di dalam surga, di dalam realitas surga bersama dengan Kristus. Ya, mana yang pertama dari Mazmur 91 ayat pertama? Kita harus tahu kedudukan kita di dalam Kristus itu di mana. Efesus 2 ayat 4 sampai 6 ini menjelaskan kepada kita apa yang terjadi kepada kita setelah kita diselamatkan. Kristus mati buat kita supaya kita dihidupkan, dibangkitkan, tapi bukan hanya itu saja, tapi kita diberikan tempat, kita didudukkan bersama dengan Kristus di surga, di heavenly places, di realitas surga. Ya, kenyataan ini, kedudukan ini, posisi kita di dalam Kristus, ya, di surga, di realitas surga ini seperti yang dijelaskan dalam Efesus 2 ayat 6, bukan terjadi nanti, tetapi sekarang saat kita ditebus, ya, peristiwa ini terjadi, kedudukan ini terjadi, posisi ini diberikan kepada kita pada saat kita telah diselamatkan, kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita dibebaskan dari semua belenggu dosa, kita dibebaskan dari semua kutuk maut itu. Dan saat itu juga kita dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, dan kita diberikan kedudukan bersama-sama dengan Kristus di surga. Perhatikan, bukan nanti, tapi sekarang. Jadi, yang pertama dari Mazmur 91 ayat 1, Bapak Ibu semuanya, kita semua sebagai orang-orang percaya harus mengerti, ketika kita ada di dalam Kristus, kalau kita adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Kristus, kita harus tahu kita saat ini telah ada bersama-sama dengan Kristus di surga, di heavenly places. Kita telah tersembunyi di dalam Kristus, dan tempat kita bukan hanya tempat dari roh kita, bukan hanya di dunia ini yang sekarang, tapi kita sedang ada, saat ini kita sudah ada bersama-sama dengan Kristus di dalam realitas surga itu. Mazmur 91 ayat 1 mengajak kita untuk menyadari siapa kita di dalam Kristus dan di manakah kita di dalam Kristus. Anda harus tahu, kita semua harus tahu bahwa kita saat kita percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita diselamatkan olehnya, kita dibebaskan dari belenggu dosa. Di saat yang sama juga kita telah ada bersama dengan Kristus, tersembunyi di dalam Kristus di surga. Itu sebabnya pemazmur ini berkata, kalau kita menyadari kedudukan kita di dalam Tuhan, di dalam Kristus, bahwa kita ada di dalam Kristus, kita bermalam di dalam Kristus, kita tinggal, kata bermalam itu dalam terjemahan aslinya sebetulnya tinggal, ya, dwell. Kalau kita tinggal di dalam Kristus, kita tahu ini bukan yang pertama. Arti yang pertama, kata tinggal itu bukan menunjukkan bahwa kita harus tinggal di dalam Kristus, tidak. Tapi justru menunjukkan, mengajarkan kepada kita, ingin mengingatkan kepada kita, hei, ingat posisimu di dalam Tuhan. Kamu aman, kamu terlindung, kamu tersembunyi di dalam Kristus. Itu sebabnya penting sekali buat kita untuk menyadari, ya, proses pertobatan itu, proses pembaruan itu, proses kelahiran baru itu apa saja yang terjadi di sana.
dan apa yang Yesus buat untuk kita sebagai anak-anaknya yang telah ditebus. Luar biasa sekali. Kalau kita menyadari ini, bahwa kita ada di dalam Kristus, kita tersembunyi di dalam Kristus, bersama dengan Kristus, di dalam lindungan yang maha tinggi itu, di dalam cengkraman dari yang maha kuasa itu, maka kita tidak akan pernah takut. Saya percaya kita tidak akan pernah takut. Kalau kita menyadari posisi kita di dalam Kristus, kalau kita menyadari posisi kita sebagai orang-orang tebusan di dalam Kristus, maka kita akan dengan yakin berkata pada situasi di sekeliling kita, bumi di sekeliling kita, dunia di sekeliling kita mungkin bisa bergoncang, bergolak sedemikian rupa. Tapi kalau kita tahu siapa kita di dalam Kristus, dan kita tahu posisi kedudukan kita yang sesungguhnya di dalam Kristus, maka kita tidak akan pernah tergoyahkan. Haleluya. Ya, kita tidak akan pernah tergoyahkan. Jadi dari sini saya ingin Bapak Ibu menyadari semua bahwa kita tersembunyi di dalam Kristus, kita terjamin di dalam Kristus. Ya, jangan pernah percaya dengan berita-berita di luar. Hari-hari ini media sosial kita dipenuhi dengan hoax, dipenuhi dengan berita-berita yang tidak benar. Jika Anda mendengar berita-berita tentang penghakiman, maka saya percaya hidup kita tidak akan pernah tenang. Ya, kita berbuat ini dihakimi, kita begini dihakimi. Oh, kamu bukan orang benar, kamu bukan orang. Jangan dengarkan itu. Ya, selama kita beriman di dalam Kristus, kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita memegang teguh perkataan itu, ya, dan kita tidak murtad daripadanya. Saya ingin meyakinkan Bapak Ibu semuanya, kita ada di dalam Kristus. Selama kita percaya bahwa Kristus telah menebus kita dari semua kutuk dan dosa, saya ingin meyakinkan Bapak Ibu semuanya, kita ada di dalam Kristus. Kita ada di dalam Kristus. Kita terjamin, kita terlindung di dalam Kristus. Nah, itu ayat yang pertama. Ya, itu ayat yang pertama. Ingin mengingatkan kepada kita posisi kita, kedudukan kita, dan apa yang Kristus sudah buat untuk kita. Kita kembali ke Mazmur pasal yang ke-91. Mazmur pasal yang ke-91. Ya, saya akan ulang baca ayat pertama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Kita bisa bilang coronavirus ini adalah penyakit sampar, wabah. Penyakit sampar pada waktu itu adalah sebuah wabah yang tidak dapat disembuhkan. Belum ada penyembuhnya. Ya, lalu ayat yang keempat, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, ya. Panah yang terbang di waktu siang. Banyuwangi terkenal dengan santet, ya. Saya pernah lihat dengan mata kepala sendiri, ya. Kilatan-kilatan itu yang terbang di langit Banyuwangi, ya, tapi pada waktu malam. Ayat yang ke-6, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Ya.
Ada begitu pertanyaan yang muncul kepada saya. Salah satunya bertanya, kenapa kok bisa sampai ada hamba Tuhan yang meninggal karena coronavirus ini? Apakah Tuhan sudah tidak lagi melindungi umatnya? Ya, saya hanya ingin menyampaikan dari sisi yang berbeda. Yang pertama, bahwa kita harus punya perspektif yang berbeda tentang kematian dulu. Ya, tentang kematian. Ini intermezzo saja. Saya ingin memberikan pemahaman yang benar. Seringkali orang kan bertanya, kenapa kok bisa sampai, apakah Tuhan nggak melindungi umatnya lagi? Apakah Tuhan nggak melindungi hamba Tuhan lagi? Ya, terlepas dari apapun yang terjadi, ya, terlepas dari penyebab kematian itu sendiri, saya ingin menyampaikan satu hal. Kita harus punya perspektif yang berbeda tentang kematian dulu. Bagi orang dunia, kematian itu adalah penghukuman kekal. Ya, bagi orang dunia, kematian adalah penghukuman kekal, akhir dari semua kehidupan mereka. Tapi bagi orang percaya, kematian harus dipandang sebagai permulaan dari sebuah kehidupan yang baru bersama dengan Yesus. Itu sebabnya kematian bagi orang percaya tidak harus menjadi sesuatu yang menakutkan, tidak harus menjadi sesuatu yang sifatnya seperti kutuk begitu. Tapi kematian bagi orang percaya bisa menjadi sebuah jenjang kehidupan yang baru, perjumpaan dengan Tuhan, persekutuan Tuhan dengan Tuhan selama-lamanya. Orang bertanya kepada saya seolah-olah bahwa Tuhan mengutuk hamba-hamba Tuhan ini sehingga mereka mati karena coronavirus. Tidak, bagi saya tidak. Kematian apapun bentuknya, bagaimanapun caranya, tetap akan menjadi sebuah pintu bagi orang-orang percaya untuk berjumpa dengan kekasihnya yang kekal, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Ya, pertanyaan yang muncul kepada saya itu seolah-olah bahwa ingin menyalahkan Tuhan, bahwa Tuhan tampak tidak lagi membela umatnya. Tidak. Ya, tidak. Kita semua harus mengerti bahwa virus ini, apa yang terjadi di dunia sekarang ini, berlaku bagi semua orang. Bagi semua orang. Ini adalah misalnya contoh bencana alam, banjir, ya. Bencana alam, banjir, misalnya di Banyuwangi terjadi banjir, bisa saja umat Tuhan GBPS akan dihindarkan dari banjir itu, ya. Tetapi bisa juga berarti bahwa semua orang di Banyuwangi, mau Kristen kek, mau GBPS kek, atau yang lain sebagainya, tetap akan merasakan dampak yang sama, merasakan dampak kerugian yang sama, ya. Tuhan tetap akan menyatakan pembelaannya dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Ya, misalnya saya dengar hari-hari ini ada orang-orang yang mengeluh karena kehilangan pekerjaan. Tapi di sisi lain saya juga melihat begitu banyak kesaksian bagaimana Tuhan memberikan anugerah kasih kepada orang-orang yang kehilangan pekerjaan, anak-anak Tuhan terutama, ya. Yang kehilangan pekerjaan, Tuhan membela, bagaimana Tuhan mencukupkan mereka dengan luar biasa, dengan ajaib misalnya, ya, yang dulunya nggak pernah ada orderan yang sebegitu banyak, tiba-tiba ada orderan. Ya, ada satu teman kami jual kue, sedangkan bisnis utama mereka adalah travel. Ya, kita semua tahu travelnya terpuruk, tapi bisnis kue dari istrinya justru mendapatkan banyak pesanan. Ya, ini satu contoh buat kita untuk kita mengerti ketika ada dampak yang tidak baik yang diakibatkan kepada kita, ya, oleh karena situasi yang sedang terjadi secara umum ini. Secara umum berlaku buat semua orang. Tetapi Tuhan menyatakan pertolongannya, Tuhan menyatakan pembelaannya dalam bentuk yang berbeda bagi orang-orang percaya. Kita harus menyadari bahwa Tuhan tetap adalah sumber
dan pembela atas umatnya. Tapi dalam konteks ini, ya misalnya konteks dalam pertanyaan, kenapa kok bisa ada hamba Tuhan yang meninggal juga? Saya hanya ingin menjawab begini, ya terlepas dari apapun yang terjadi buat mereka, kita semua tahu mereka bersama dengan Tuhan. Mereka tidak terlepas dari Tuhan. Tuhan tidak melepaskan mereka, justru Tuhan membawa mereka kembali kepadanya. Itu yang harus kita lihat, sisi yang baik atau cara pandang yang positif seperti itu yang harus kita miliki. Ya, ada banyak hal yang mungkin masih menjadi misteri terkait dengan peristiwa yang sekarang terjadi. Di kesempatan yang lain saya akan coba jelaskan, saya coba akan bicara mengenai kok sampai ada malapetaka gitu ya, kok sampai ada hal-hal yang tidak enak di dunia ini. Saya ingin tegaskan, Tuhan bukan creator dari kejahatan. Ya, Yakobus berkata bahwa segala sesuatu yang baik datangnya dari atas. Yakobus pasal yang pertama, coba kita buka Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke 17, ayat 16-17. Saudara-saudaraku yang kukasihi, Yakobus 1 ayat 16-17. Saudara-saudaraku yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ini yang harus kita tahu. Tuhan bukan creator, pencipta dari kejahatan. Malapetaka bukan dari Tuhan. Tapi kita semua harus tahu, tidak ada sesuatu pun juga yang terlepas dari jangkauan atau pengetahuan Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Mungkin ini masih menjadi misteri buat kita. Ya, misteri yang mungkin kita akan baru bisa dapat jawabannya ketika kita berjumpa dengan Tuhan secara muka dengan muka. Tapi kita harus bisa melihat hal-hal yang baik, yang positif dari semua situasi yang terjadi. Karena kalau tidak, kita akan semakin terpuruk. Oh, Tuhan tidak lagi melindungi umatnya. Aduh, gimana ini Tuhan semakin malapetaka ini ternyata tidak memberikan Tuhan ternyata tidak memberikan jaminan kepada saya sebagai anak-anak Tuhan. Buktinya hamba-hamba Tuhan mati. Ya, buktinya anak Tuhan juga mengalami kegagalan, banyak yang bangkrut, kehilangan pekerjaan. Stop untuk melihat malapetaka atau keadaan ini dari sisi yang negatif. Ya, kita harus lihat segala sesuatu dari sisi yang baik. Kalau kita masih bisa bernafas, kita masih sehat hari ini, itu semua karena Tuhan. Dari sejak beberapa waktu yang lalu, istri saya sudah melarang saya sebetulnya. Hari ini memang sejak 2 minggu belakangan, saya tidak ke Singapura untuk membantu pelayanan di sana karena pemerintah Singapura juga menutup akses ya imigrasi bordernya supaya orang-orang asing tidak masuk ke Singapura untuk sementara ya, karena ternyata banyak sekali kasus yang terjadi di Singapura itu imported case, artinya orang yang datang berkunjung ke Singapura atau orang penduduk Singapura yang baru kembali dari luar negeri yang ternyata membawa virus itu kembali ke Singapura ya. Jadi mereka untuk sementara menutup akses ke Singapura ya. Tapi sejak awal ketika wabah ini merebak, istri saya sudah bilang jangan ke Singapura dulu lah, jangan ke Singapura. Saya hanya bilang ini pelayanan, bukan pekerjaan yang biasa. Kalau pekerjaan biasa saya mungkin bisa tinggal, itu aja saya bisa minta izin. Tapi karena ini pelayanan, saya nggak boleh tinggal. Tapi saya percaya Tuhan akan melindungi. Dan sampai hari ini saya diberikan kesehatan, keluarga juga diberikan kesehatan. Itu semua karena Tuhan. Sekalipun di Singapura jumlah penderita positif semakin banyak, ya ngeri juga. Tapi saya bersyukur, saya belajar untuk melihat sisi yang baik. Kalau sampai hari ini masih sehat, itu semua karena anugerah perlindungan Tuhan. Ya, dan sampai hari ini juga sekalipun kondisi sedang tidak baik, ya,
Orang-orang mengeluh secara finansial, semua mengeluh. Tapi berkat perlindungan Tuhan juga dinyatakan dengan baik dalam hidup saya sekeluarga. Kalau kita tidak bisa melihat hal yang baik dari semua yang terjadi ini, maka kita tidak mungkin bisa bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak mungkin bisa menambah atau memperkuat iman kita berpegang teguh kepada Tuhan dalam situasi yang sulit ini. Itu sebabnya jangan berhenti untuk mempercayai semua bentuk berita negatif yang tersebar di luar melalui media sosial terutama. Belajar untuk memasukkan hal-hal yang positif dalam hidup kita. Perkuat iman kita, perkuat pengharapan kita kepada Tuhan. Ya, jangan lengah, jangan goyah. Yang pertama tadi, Mazmur 91. Sadari siapa Anda di dalam Kristus. Kedudukan Anda di dalam Kristus. Bahwa kita terlindung, kita tersembunyi di dalam Kristus. Kita diberikan tempat bersama-sama dengan Kristus di surga. Ya, kita lanjut dulu. Ada dua hal yang lain lagi di dalam Mazmur pasal 91 ini. Mazmur pasal 91, kita baca ayat 9 sekarang. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Kata tempat perteduhanmu itu adalah habitation. Karena yang maha tinggi telah kau buat sebagai habitation. Habitation itu bicara tentang kita suka untuk tinggal di sana. Nah, ini yang merupakan bagian yang harus kita lakukan. Kita harus belajar untuk senang tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kita senang untuk tinggal di dalam bersama-sama dengan Tuhan, dalam persekutuan dengan Tuhan. Jangan meninggalkan persekutuan dengan Tuhan, terlebih dalam situasi yang sulit ini, situasi yang keras ini. Bagaimana mungkin kita bisa menumbuhkan iman kita di dalam Tuhan kalau kita tidak berusaha untuk mendekatkan diri, mendengar dengan Tuhan. Hari-hari ini kita diajar untuk diam, kita diajar untuk duduk, ya, stay at home. Kita diajar untuk tidak aktif. Ya, anak saya berulang kali bilang, aduh Daddy, I'm bored, saya bosan, aku bosan Daddy di rumah terus. Ya, karena dia anaknya aktif. Bagi orang-orang yang aktif, situasi ini, perintah ini, himbauan ini akan sangat menekan mereka. Ya, tapi ingat, hari-hari ini kita diajar, kita diberikan kesempatan untuk diam dan kemudian memikirkan kembali yang prioritas di dalam hidup kita. Kita diam bukan berarti malas-malasan tidur dan lain sebagainya. Tidak, bukan itu maksud Tuhan. Tapi kita diizinkan untuk diam, kita diberikan kesempatan untuk diam, untuk kita menyusun kembali skala prioritas kita. Ya, hari-hari ini gunakan waktu yang ada untuk duduk diam di kaki Tuhan. Buat Tuhan sebagai tempat habitation saudara. Jadikan hadirat Tuhan sebagai tempat di mana Anda, saudara itu senang di sana, mendapatkan kekuatan di sana, mendapatkan keyakinan, iman Anda dibangun di sana. Ya, mari kembali lakukan itu. Saya percaya ketika kita melakukan itu, Tuhan sebagai tempat habitation kita, sebagai tempat kesukaan kita, maka saya yakin situasi apapun yang terjadi di luar kita tidak akan pernah mempengaruhi kita. Nah, itu ayat 9. Saya akan bacakan ayat 10. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Perhatikan, orang-orang yang menjadikan Tuhan sebagai tempat habitationnya akan muncul keluar sebagai orang yang gagah perkasa. Ya, Daud pernah berkata begini,
sekalipun yang di hadapanku adalah gerombolan, ya, lawanku adalah gerombolan, tetapi aku tidak akan takut karena Allah menyertai aku. Dia tahu, dia punya keyakinan bahwa kemanapun dia pergi ada Allah di sekelilingnya, ada Tuhan yang menyertai dia. Itu sebabnya waktu dia melawan dengan Goliat, dia berkata begini, engkau datang dengan kekuatan, tapi aku datang dengan nama Allah. Ya, dia tahu siapa yang ada di belakang dia. Orang yang menjadikan Tuhan, hadirat Tuhan sebagai habitationnya, tidak pernah takut dengan apa, karena dia tahu kemanapun dia pergi, ya, kemanapun dia melangkah, ada Tuhan di sana yang beserta dengan dia. Amin. Baik, ayat yang terakhir, ayat yang ke-14, ayat 14. Perhatikan ini, poin yang ketiga, ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Perhatikan, diulang sekali lagi. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan membentenginya. Ketika hati kita melekat kepada Tuhan, ini bicara tentang prioritas. Ya, melekat kepada Tuhan bicara tentang segala sesuatu yang kita inginkan dari hidup kita, hanya Tuhan saja. Segala sesuatu yang kita inginkan dalam hidup kita, hanya Tuhan saja. Hari-hari ini kita diajarkan bahwa tidak ada satupun yang bisa melepaskan diri dari wabah ini. Ya, orang-orang Italia sekarang saya dengar bahwa mereka kaget begitu rupa. Awalnya mereka meremehkan, oh saya sehat, nggak mungkin kena virus. Imun tubuh saya cukup bagus, nggak mungkin kena virus. Kenyataannya jumlah kematian di Italia sekarang bahkan sudah mendekati, bahkan kalau nggak salah sudah melewati angka angka positif di China. Angka kematiannya juga cukup tinggi, 10%. Sudah lebih dari 8.000 orang yang mati, meninggal. Ya, hari-hari ini kita melihat bahwa kepercayaan diri manusia, keyakinan manusia dihancurkan. Mereka mungkin bergantung pada teknologi, bergantung pada dokter, bergantung pada keuangan. Tapi sekarang semua manusia mengerti bahwa semua itu tidak dapat memberikan jawaban, tidak menyelamatkan mereka. Pada akhirnya semua orang akan dipaksa untuk melihat kepada Tuhan, bahwa Dia hanya satu-satunya sumber jawaban dalam hidup. Perhatikan Mazmur ini, sungguh hatinya melekat kepadaku. Poin yang ketiga, biarkan hati kita melekat kepada Tuhan. Artinya segala sesuatu yang kita inginkan Tuhan saja. Kita menyadari Dia sebagai sumber yang terutama dalam hidup. Kita menyadari bahwa kalau bukan Dia, kalau bukan Tuhan, aku nggak mungkin hidup. Kalau kita menyadari ini, kita melihat Yesus, melihat Tuhan sebagai yang terutama dalam hidup kita. Saya percaya Tuhan juga akan memberikan reward, upah yang setimpal dengan apa yang Bapak Ibu atau yang kita semua lakukan untuk Dia. Raja Salomo satu kali ketika dia diberikan tawaran, apakah yang kamu minta kepadaku? Menarik, dia hanya meminta, berikan aku hikmat. Ya, berikan aku hikmat. Dan kemudian di dalam kitab Raja-Raja kita tahu, kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-9, Tuhan memberikan jawaban atas permintaan dari Salomo. Tuhan bilang, karena engkau tidak meminta kekayaan ataupun kerajaan, emas dan perak, wanita-wanita, istri dan lain sebagainya. Perhatikan, apa yang kita inginkan di dalam hati kita menentukan apa yang Tuhan akan berikan buat kita. Kalau yang di dalam hati kita hanya kejahatan, kalau ada yang di dalam hati kita hanya isinya kerja, harta, money, ya, maka kita tidak akan pernah mendapatkan Tuhan dalam hidup kita. Tapi jika di dalam hati kita
hanya Tuhan saja. Kita menyadari Tuhan sebagai tempat perteduhan kita, Tuhan sebagai sumber dalam hidup kita. Maka saya yakin Tuhan akan memberikan dirinya untuk tinggal bersama-sama dengan kita dengan segenap kekayaan dan kemuliaannya, kemakmurannya dalam hidup kita. Lihat apa yang diberikan pada Salomo oleh Tuhan. Tuhan memberikan hikmat, ya, tetapi beserta atau bersamaan dengan hikmat itu Tuhan juga memberikan kekayaan, kemasyuran. Bahkan Salomo adalah seorang raja yang dikatakan bahwa tidak ada raja yang muncul yang lebih besar daripada Salomo, baik sebelum Salomo maupun sesudah Salomo. Lihat ini, apa yang ada di dalam hati kita. Biarkan itu menjadi refleksi buat kita. Kalau kita menginginkan Tuhan, segala sesuatu yang ada di dalam hati kita itu hanya Tuhan saja, maka Tuhan akan hadir dalam hidup kita dengan segenap kekayaan, dengan kemuliaan, dengan kekuatannya. Tuhan bukan hanya akan memberikan perlindungan, tapi akan memberikan jaminan, mulai hari ini kamu akan survive, bahkan kamu akan naik, semakin naik bersama dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita akan diberikan kekuatan untuk bisa melewati masa ini dengan baik, bukan hanya dengan baik bahkan, tapi kita akan keluar dari masalah ini, dari problematika ini dengan penuh kemenangan. Saya percaya ketika kita menyadari hal ini, yang pertama, siapa kita di dalam Kristus, kedudukan kita di dalam Kristus. Yang kedua, ketika kita menjadikan Tuhan sebagai habitation kita, tempat kesukaan kita. Ya, yang ketiga, ketika kita menyadari atau menempatkan Tuhan sebagai prioritas yang pertama dan yang terutama dalam hidup kita, maka kita akan survive melewati masa-masa yang sulit ini. Saya berdoa semoga semua jemaat yang ada di Banyuwangi diberikan kekuatan oleh Tuhan, bahkan keteguhan iman untuk tetap kuat dalam situasi yang sulit. Bersama dengan Tuhan kita pasti bisa. Bersama dengan Tuhan kita pasti akan keluar sebagai pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.